seharusnya jangan pula mencemooh Pak Ganjar kerana dia menari menari Arab ini. Dan sebaliknya tentu begitu pula. Pendukung-pendukung Pak Ganjar jangan mengisukan politik identitas pula. Apabila kelihatan lawan-lawan Pak Ganjar dekat dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa mendapatkan keberkahan hidup darinya. Amin. Sahabat BN, ada sebuah berita menarik dan saya akan langsung bacakan beritanya sebelum kita bahas dalam kesempatan ini. Populis menurunkan berita di bawah judul viral Ganjar Pranowo asik menari tarian Arab, netizen .2. Kenapa enggak kalian ejek bong? Berita ini hari Minggu kemarin tanggal 15 Januari 2023. Populis Jakarta, viral video Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo asik memperagakan tarian Arab Timur Tengah dengan diiringi musik gambus. Video berdurasi 26 detik itu viral di media sosial Twitter. Akun Twitter @bahrum_ahmadi menggugah video pendek tersebut. Bong, ini Den Ganjar lagi menari tarian dari Arab Yaman. Kenapa enggak kalian ejek bong? Congormu ojo mingkembong. Tweet akun tersebut dalam unggahannya Minggu 15 Januari 2023. Dalam video itu nampak Ganjar mengenakan baju batik coklat dan kopiah hitam sedang menari dengan diiringi musik gambus. Ganjar nampak asik menari bersama ulama kondang asal Solo Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf di sebuah acara keagamaan. Politikus PDI itu bolak-balik menari sambil berpegangan tangan dengan Habib Syekh. Video Ganjar ini sontak menuai respon beragam dari netizen. Ada yang memujinya dan tak sedikit yang mencemoohnya. Ya, namanya juga diundang ke komunitas Arab yang mendukung pemerintahan Jokowi dan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Apa salahnya diajak nari samar? Emang salah, goblokmu gak habis-habis drone, tweet netizen. Kendati begitu, belum bisa dipastikan kapan dan di mana lokasi Ganjar menari tersebut. Sahabat BN, itulah dunia politik. Sulit sekali dunia politik ini memisahkan antara pujian dan kritikan. Atau hari ini mendapat pujian, besok bisa mendapat makian. Hari ini bisa disanjung, sebentar lagi bisa direndahkan. Jadi seorang politisi, seorang pemimpin publik harusnya memang harus kuat menahan ini. Sahabat BN, di Indonesia akhir-akhir ini atau katakanlah sejak beberapa waktu ini, terutama mungkin semenjak tahun 2014 ke sini kira-kira, itu isu politik identitas sangat-sangat dimainkan oleh para politisi. Isu politik identitas ini bukan pula ditujukan untuk seluruh identitas, tetapi hanya ditujukan untuk identitas agama pula. Dan identitas agamanya bukan pula seluruh agama, tetapi tampaknya hanya tertuju kepada agama Islam saja. Asal menyebut politik identitas, sorotan langsung ke Islam. Setiba di Islam, sorotan politik identitas ini selama ini tertuju kepada Anies Baswedan.
Karena demikian menggemanya politik identitas, maka muncullah nama kadrun. Katanya itu kepanjangannya kadal gurun. Jadi di sebelah ada namanya cebong, di sebelah kampret. Itu waktu 2014. Tapi sekarang bergeser. Kampret tidak begitu terkenal lagi, tapi kadrun lagi. Kadrun sama cebong. Entah apalah namanya. Tapi yang jelas, sahabat BN sekalian, untuk negara Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, 86% lebih Islamnya di Indonesia ini. Dari 272 juta penduduk, sekitar 199 juta itu Islam, Muslim. Memang sangat sulit kelihatannya memisahkan antara politisi kita, antara pejabat publik kita dengan agama, terutama dengan Islam. Ketika satu kelompok mengatakan anti politik identitas di suatu kesempatan, di kesempatan lain dia malah maju sebagai orang yang memainkan politik identitas. Seharusnya kalau anti politik identitas, kalau itu ditujukan kepada agama, kalau agamanya ditujukan pula kepada agama Islam, politisi itu harusnya memang tidak mendekat-dekat kepada Islam ketika berpolitik. Tidak mendekat-dekat ke Islam ketika ingin mendapatkan suara rakyat. Ini kadang-kadang yang sebelumnya jarang ke masjid, ketika memerlukan suara rakyat, rajin ke masjid. Ketika sebelumnya tidak pernah pakai baju koko, tidak pernah pakai sarung di leher, tidak pernah pakai peci atau kopiah, tiba-tiba seperti ulama besar. Ini tak lain tak bukan ingin memperlihatkan bahwa dia adalah beridentitas Muslim. Jadi memang apapun alasannya, bisanya hanya menyebut anti politik identitas. Kalau memakai politik identitas nanti terpola bangsa ini, terjadi polarisasi. Kalau memakai politik identitas nanti akan terbelah bangsa ini. Tetapi yang menyebut itu tidak terelakkan untuk memainkan politik identitas ketika telah begitu memerlukan suara rakyat. Apakah dalam masa kampanye ataukah masih dalam masa-masa seperti sekarang ini? Kan belum lagi datang masa kampanye, tetapi telah mulai berupaya melakukan pendekatan kepada rakyat. Yang tidak alim selama ini sekarang telah kayak alim. Yang selama ini jarang pakai baju koko, jarang pakai sarung, sekarang rajin pakai baju koko, rajin pakai sarung. Yang selama ini mungkin jarang, atau boleh juga dikatakan tidak ada mungkin, tapi katakanlah jarang pergi ke pesantren, sekarang rajin ke pesantren. Dengan penampilan betul-betul identitas Islam, identitas ulama besar. Kita yakin kalau tidak berubah fenomena politik pemilu 2024 dengan fenomena politik pemilu 2019, pemilu 2014, pemilu 2009 dan seterusnya, kalau tidak berubah, kita yakin sebentar lagi yang jarang-jarang sholat ini akan rajin, akan berpenampilan seperti ulama besar ini. Cobalah lihat.
yang getol menyebut anti politik identitas nanti akan menampilkan identitas diri seperti Muslim, yang ulama, yang ustadz, yang buya ini. Coba kita lihat aja nanti. Jadi kalau begitu, lebih baik menurut saya sama-sama kita jaga saja agar jangan sampai dibentur-benturkan umat seagama dan umat antar agama di dalam mencari suara. Itu yang betul. Jangan dibentur-benturkan, jangan diadu domba, jangan difitnah-fitnah antar umat beragama dan antar umat seagama. Antara kelompok aliran ini dengan kelompok aliran ini dibenturkan, antara organisasi keagamaan ini dengan organisasi keagamaan ini dibenturkan, antara agama ini dengan agama ini dibenturkan, diadu domba, dipanas-panasi. Itu yang dilarang sebenarnya. Jangan lakukan itu. Tapi kalau untuk menutup mati, kalau untuk menghambat permanen identitas agama ini, gimana caranya? Gimana caranya? Oh, politisi selama masa kampanye tidak boleh pergi ke masjid, pergi sholat. Sholat Jumat gimana? Taruhlah sholat 5 waktu udah ke masjid, sholat Jumat. Gimana? Tidak boleh ke masjid. Sebab kalau dia ke masjid nanti dibilang pula ini memakai politik identitas. Jadi itu yang penting kelihatannya di negara yang mayoritas Islam ini, di negara yang menjamin keberadaan agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ini. Ada Islamnya, ada Kristennya, ada Hindunya, ada Budanya, ada Konghucunya, dan lain-lain. Itu dijamin oleh negara. Dan dia punya hak memilih dan dipilih. Punya hak yang sama. Bagaimana caranya kalau politik identitas itu diartikan dengan orang melakukan pendekatan kepada pemilih yang beragama, seperti yang beragama Islam, yang beragama Kristen, yang beragama Hindu, yang beragama Buddha, yang beragama Konghucu. Gimana menghindarkan tokoh-tokoh kita dari itu? Gimana? Yang bisa hanya tadi itu. Jangan bentur-benturkan mereka. Tapi melarang tokoh-tokoh kita untuk tidak beridentitas agamanya. Ini khusus untuk agamanya saja. Gimana? Melarang politisi kita untuk mendekat-dekat ke tokoh agama. Susah juga. Tidak bisa. Sebaiknya jangan dihembus-hembuskan juga politik identitas itu. Sebab kalau semakin itu dihembuskan, rakyat akan semakin tahu tujuan menghembuskannya untuk apa. Hanya untuk menghindari lawan politik kita yang kebetulan memang dia lebih dekat dengan tokoh-tokoh agama. Sejak lama, bukan sekarang saja. Yang kebetulan mungkin dia lebih dekat. Apalagi kalau sempat nanti calon presiden atau wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, bupati wali kota. Kalau sempat dia memang tokoh agama, contoh Pak Maruf Amin. Bagaimana kita dulu ketika masa kampanye, ketika tahun-tahun politik, gimana kita dulu melarang Pak Maruf Amin pergi ke masjid memberi ceramah.
Karena dia memang seorang kiai, seorang ulama dia. Oh ini Pak Kiai sekarang kan calon wakil presiden. Kalau Pak Kiai pergi-pergi ke masjid memberi ceramah, ini namanya politik identitas nih Pak Kiai. Tentu begitu kita. Tidak mungkin. Memang beliau itu ulama. Memang beliau itu sebelum jadi calon wakil presiden telah beri ceramah juga dari masjid ke masjid. Ini yang patut, hendaknya jangan, kalau rakyat yang telah cerdas seperti sekarang ini, kalau informasi yang terbuka seperti sekarang ini, sulit melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh yang tidak sesuai dengan kenyataan tadi, di sini kita bilang jangan politik identitas, jangan pakai politik identitas. Di sana kita melakukan politik identitas, orang tahu. Videonya bisa bersebar. Dalam sekejap bisa jutaan orang yang nonton, yang tahu. Dalam sekejap bisa jutaan yang tahu. Jadi harusnya untuk pemilu 2024 ini, hembusan isu politik identitas itu dihentikan saja. Daripada nanti antar politisi perang-perangan politik identitas, perang isu politik identitas jadinya. Kita di Indonesia ini tidak bisa menjauhi agama dalam konteks apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Tidak bisa menghindarkan diri kita dari konteks agama. Tidak bisa. Karena kita di Indonesia ini memang umat beragama. Kita orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Tidak bisa. Jadi kepada lawan-lawan politik Pak Ganjar, seharusnya jangan pula mencemooh Pak Ganjar karena dia menari menari Arab ini. Dan sebaliknya tentu begitu pula. Pendukung-pendukung Pak Ganjar jangan mengisukan politik identitas pula. Apabila kelihatan lawan-lawan Pak Ganjar dekat dengan agama, sering ke masjid. Jadi itu aja. Silakan saja berupaya menarik simpati masyarakat. Jangan dengan cara menghambat teman lain untuk melakukan simpati pula kepada masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.